Itulah salah satu cara, yaitu berdoa dan memohon pertolongan Allah supaya sakit hati kita tidak terlalu dalam, supaya sakit hati kita tidak menjadi lubang yang menganga hingga menggelincirkan kita dalam depresi kehidupan hingga sakit jiwa. Yang kedua, tentunya mengingat kematian. Ini penting. Bagaimana kita di dalam kehidupan selalu mengingat bahwa hidup ini hanya sementara. Bahwa hidup ini kalau dalam bahasa Jawanya cuma mampir ngombe. Bahwa hidup ini hanya senda gurau belaka. Disitulah maka kita perlu mengingat kematian. Semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian di dunia ini. Karena dengan kita mengingat kematian, insya Allah hati kita akan tenang. Insya Allah hati kita akan selalu damai dalam menghadapi permasalahan. Sakit hati ini adalah suatu penyakit yang bisa merusak pikiran, jiwa, hati. Bisa merusak segala macam permasalahan kehidupan yang kita alami. Ingatlah kematian, karena kematian dapat menghilangkan kesenangan dan kesedihan. Inilah, dengan mengingat kematian, maka hati kita akan selalu tenang. Hati kita akan selalu lapang dada. Kenapa? Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kita jangan sampai terlena di dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Seberat-berat apapun ujian dari Tuhan, seberat apapun cobaan dalam menjalani kehidupan, kalau kita tidak mampu, kalau kita terus-menerus tertekan, maka kita bisa depresi hingga sakit hati. Maka butuh mengingat kematian supaya hati kita tenang. Ingatlah kematian, karena kematian dapat menghilangkan kesenangan dan kesedihan. Inilah cara kita mengobati sakit hati dalam ajaran Islam. Lalu apalagi? Supaya kita selalu hati kita dalam keadaan bahagia, tenang. Yaitu mengampuni diri sendiri dan orang lain. Jadi kita mampu mengampuni diri sendiri dalam artian bahwa kita adalah manusia yang punya salah dan khilaf. Maka disitulah kesadaran tingkat tinggi kita mampu mengampuni diri sendiri. Ketika kita mengalami permasalahan dan kita mengalami kesalahan-kesalahan, maka kita bisa mengampuni diri sendiri. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni diri sendiri, kita akan masuk lubang. Lubang apa? Yaitu lubang kesedihan yang terus-menerus hingga sakit hati, bahkan bisa depresi dan sakit jiwa. Maka perlu mengampuni diri sendiri dan orang lain. Ini penting ya, kita mengampuni orang lain supaya hati kita tetap tenang, jiwa kita tetap damai, karena kita mampu mengampuni orang lain. Ketika orang lain bersalah dengan kita, maka kita punya jembare hati, yaitu maaf yang besar untuk mereka. Padahal kita terluka karena mereka sakit hati, tapi kita mampu. Mampu apa? Yaitu mampu mengampuni orang lain. Inilah sebuah bentuk hati kita agar selalu waras, tidak sampai sakit hati kita terus menjalar dalam diri kita hingga menghancurkan diri kita sendiri. Ya, itu tadi ya, bagaimana kita berdoa dan memohon pertolongan Allah, mengingat kematian, dan juga mengampuni diri sendiri dan orang lain. Supaya hati kita selalu tenang, damai, dan penuh cinta kasih.